Selamat sore, sampai jumpa kembali di Joko Bayu Channel. Pemirsa sekalian, siang yang panas ini bersyukur saya bisa bertemu dengan bosnya rumah kreatif Arturah Solo. Nah, ini tuan rumahnya. Selamat siang Mas Turah. Selamat siang. Terima kasih Mas Turah, kemarin saya sudah berbincang ngobrol-ngobrol banyak dengan Mas Turah, 2 episode tentang keberadaan Mas Turah sebagai pelaku pegiat seni teater di Kota Solo. Sekarang saya akan wawancara dengan Mas Turah untuk lanjutan episode yang ketiga ini. Mas Turah, mungkin bisa diceritakan tentang lebih detail tentang keberadaan rumah kreatif Arturah Solo, Mas. Yang pasti tentang rumah kreatif Arturah ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita teman-teman di rumah kreatif itu membangun sebuah organisasi atau komunitas yang nantinya memang khusus mengelola untuk kegiatan-kegiatan teater. Jadi kita berfokus di kegiatan teater itu yang memang diharapkan sebenarnya dalam kegiatan itu bisa memberikan dampak yang positif dari perkembangan teater di Solo terutama. Karena dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu seperti Solo Hatedu, Solo Monolog atau festival drama realis remaja, itu pasti akan berdampak positif dalam artian untuk perkembangan teater itu sendiri. Karena di dalam peristiwa-peristiwa yang kita lakukan itu atau acara yang kita lakukan, kita pasti akan melibatkan berbagai macam kelompok gitu. Terutama di Solo Hatedu ataupun di Solo Monolog, kita selalu melibatkan beberapa kelompok, dan tidak hanya di wilayah Solo saja, tapi di luar Jawa juga, Mas? Iya, di luar Jawa juga. Jadi skupnya sebenarnya besar, itu bisa dikatakan itu Indonesia. Dan yang kita lakukan di Solo Hatedu itu, kita malah justru lebih berharap ada grup-grup yang tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri juga. Dan kebetulan di Solo Hatedu tahun 2018 itu kita ada beberapa kawan dari Singapura, dari Malaysia yang ikut di Solo Hatedu. Pentasnya di TBS, di Taman Budaya. Jadi intinya bahwa rumah kreatif itu adalah sebagai wadah dan penyalur khususnya grup-grup teater di Indonesia, Mas. Betul, semua. Betul. Termasuk kemarin acara Pamonas Pati, Pekan Monolog Nasional Indonesia. Kalau Pamonas Pati itu memang dikelola oleh YPTI langsung. Pelaku Teater Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan omah kreatif itu lebih kita cakupannya memang teater, tapi memang kita berfokus tidak hanya sekedar pada kelompok teater saja, tapi juga kita mencoba meramu dari berbagai macam kegiatan seni juga, ada seni rupa juga. Dan kemarin waktu tahun 2019 Hatedu juga menghadirkan teman-teman dari seni rupa untuk pameran. Jadi kita mencoba untuk mengkolaborasikan itu. Jadi terus, ada pameran, ada pertunjukan. Prosedur untuk misalnya saya dari Timor, dari Jepang, kita mau pentas di Solo misalnya. Jadi koordinasinya itu lewat omah kreatif Arturah ini. Bisa. Nah, jadi kita kan juga punya ini, Mas, ada satu program koncomentas itu. Koncomentas. Koncomentas itu juga teman-teman dari luar kota atau dari seluruh Indonesia yang memang mau pentas di Solo terutama, ataupun di Taman Budaya atau kantong-kantong kesenian yang lain, kita mencoba untuk memfasilitasi juga. Jadi sudah ada prosedur, kemudian mungkin isi formulir atau nggak perlu, Mas. Pokoknya mau sampai langsung nanti pokoknya kalau
pengen pentas di Solo, kontak saya dengan teman-teman Rumah Kreatif nanti. Intinya nanti kita akan itulah. Termasuk yang memfasilitasi ke TBS apa Kita segala coba macam. untuk nanti kita gandeng Taman Budaya untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang akan pentas di Solo. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kita Rumah Kreatif dengan Taman Budaya itu lebih sebagai partner gitu, partner untuk kegiatan gitu. Jadi kalau teman-teman kadang teman-teman pengen pentasnya tidak di Taman Budaya tapi mungkin di kantong-kantong kesenian lain Bisa, misalnya ya. di Rumah Banjarsari atau dimanapun itu ya monggo silakan, nanti kita akan sampaikan ke yang mengelola tempat-tempat itu untuk bisa teman-teman yang mau pentas bisa difasilitasi di situ. Jadi teman-teman pelaku teater Indonesia khususnya kalau memang mau pentas di Solo khususnya bisa melewati Mas Turah sebagai koordinator Rumah Kreatif Arturah misalnya. Nah, untuk segala kegiatan itu misalnya itu apa harus latihan di tempat masing-masing dulu baru sini langsung jadi pentas atau bagaimana biasanya yang grup-grup yang pernah pentas Mas? Ya pasti Mas Murah. Pasti mereka sudah mempersiapkan, Sudah jadi. mempersiapkan dulu ya latihan di dan nanti mereka datang ke Solo tinggal Mas Turah, saya mau pentas. Ayo monggo, ayo di mana? Ini ada tempat ini silakan pengennya di mana. Jadi ya semacam event organizer tapi khusus untuk seni teater itu? Iya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya bukan kalau dikatakan event organizer enggak lah, kita ya komunitas biasa. Koordinator lah. Koordinator. Jadi kita bukan IO, bukan istilahnya bukan satu lembaga yang resmi yang akan mengelola teater itu enggak, tapi kita sebatas memang komunitas yang memang mencoba untuk selalu menjaga jejaring itu sendiri gitu. Karena itu kan bagi saya penting berjejaring itu. Ketika kita semakin banyak jaringan, semakin banyak teman, ya berarti kan semakin bagus juga gitu. Paling tidak apapun yang kita lakukan di sini adalah memang lebih fokus ke teman-teman yang memang berkecimpung di dunia teater itu sendiri. Untuk anggota koordinator Rumah Kreatif Arturah ini personelnya berapa orang Mas Turah? Kalau yang sekarang ada 12. Oh, cukup banyak juga. Iya, ada 12. Itu masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ya masing-masing itu sebenarnya kalau lebih banyak serabutan ya Mas ya. Maksudnya tidak ada yang terfokus ini, tapi ada beberapa memang yang secara organisasi ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Tapi ketika pelaksanaan kegiatan ya wis semua jalan. Gampang gitu. Iya, pokoknya siapa yang bisa melaksanakan kegiatan A atau tugas A atau tugas B ya udah itu nanti kita akan berjalan bangun. Karena teman-temannya ada di Rumah Kreatif ini juga rata-rata ya memang pelaku teater juga sama. Jadi tidak lepas dari itu, bahwasanya mereka ini juga beberapa orang teman-teman yang ada di komunitas mereka masing-masing yang ikut bersama di Rumah Kreatif untuk bagaimana membangun atmosfer teater di Kota Solo ini ya tetap bisa ada dan berjalan. Ini menyinggung kembali masalah biaya Mas. Minta maaf supaya lebih jelas detailnya bagaimana, karena mungkin aja ada yang tertarik untuk pentas di sini. Itu kan mesti perlu biaya, dan namanya kan ini kalau sesuatu kegiatan itu tentu biaya. Nah ini pembiayaan itu detailnya bagaimana Mas itu? Pembiayaan itu sebenarnya kalau kita ngomong ya kalau biaya pasti ada biaya, tapi untuk sumber dana yang ada itu kan sebenarnya kita, kalau saya secara pribadi saya kan juga bekerja di kesenian. Itu jadi bekerja di kesenian dan teman-teman juga sama seperti saya yang akhirnya ya kita lebih pada bagaimana mengelola keuangan itu ya secara kekeluargaan saja Mas. Maksudnya kalau misal ada teman dari luar kota yang mau pentas, maksudnya terbuka begitu? Ya terbuka karena memang nggak ada uangnya. Loh, kalau ada uangnya terbuka ya jelas lah, ini kita terbuka karena memang ya dibuka aja ngapain karena nggak ada uangnya. Kan minimal kan mereka satu kelompok teater, masa dari mana gitu kan tentu
mungkin minimal ya 10 orang lah. Iya. Nah ini kan perlu makan, minum, kan gitu Mas. Ya mereka nanti sendiri-sendiri Mas. Oh ngurus sendiri? Iya mereka sendiri. Oh, Pokoknya iya, di Oma Kreatif ini memang ini bukan event organis gitu loh. Oh, ini komunitas. Iya, iya. Jadi ketika bisa ada satu kegiatan, ya udah mereka hanya ya kayak di Solo Hatedu itulah. Untuk perjalanan Solo Hatedu ya kita mau bayar orang dari mana, nggak ada duit. Ya tentu pasti dari masing-masing komunitas itu Pak. Iya itu. Misalnya dari Bandung, Surabaya. Ya mereka kan pasti datang udah mempersiapkan diri untuk itu Mas. Jadi kita memang nggak pengaturan akomodasi khususnya untuk penginapan itu yang ya saya kreatif itu. ya mengatur, tapi Oh, iya, iya. persoalan mereka apa ya? Ya mereka datang untuk ke Solo itu dengan kegiatan di Solo Hati itu memang biaya masing-masing. Cuman iya. kita hanya memfasilitasi tempat dan akomodasi penginapan. Karena kita udah kerjasama dengan Taman Budaya semacam itu. Terus yang kemarin nyinggung Pegadian itu Mas. Nah kok teater kok di sponsor Pegadian itu ya? Ya gini Mas, makanya sumber dana kita emang dari Pegadian. Jadi kita mau bikin Apa acara. memang ada orang Pegadian yang dekat dengan Enggak, mereka yang tahu mungkin? enggak. Nah. Kita yang Oh, ke Pegadian, nggak di apa untuk kegiatan. oh iya, Iya, Mas. Oh, Kita ke Pegadian, minta tolong Pegadian bagaimana barang ini bisa jadi uang karena Wah. ini untuk kegiatan itu sudah kita. termasuk sponsor ya Mas? Iya. Aku lagi mudeng Mas. Itu. Oh, Jadi gitu. sponsor utama kita Pegadian. Oh iya, dengan cara itu. Iya dengan cara itu. Jadi Oh, iya. makanya kalau kita mau ngomong terbuka, loh, yuk kita terbuka, nggak ada duit kok. Yang mau dibuka apa? Jadi kalau mau terbuka ya udah terbuka aja, emang nggak ada duit. Jadi selama kita berkegiatan itu ya kita mesti harus ya itu kalau Solo Hatedu, saya ke Pegadian dengan beberapa teman-teman, ayo sekolah ya, itu ya. Nah, baru ada duit. Iya, iya. Baru dibuka ini loh ada duit sampai ini duit Gadian ini nanti kita kelola untuk kegiatan ya udah jalan. Nanti nyaurnya ya sembari jalan Mas, itu aja sih. Maunya pada prinsipnya kita memang bener-bener 0 rupiah Mas. Jadi 0 rupiah yang memang niat kita memang bukan niat apa ya mencari uang, tapi memang niat kita memang bagaimana membangun ya menggiatkan seni teater di Solo, membangun jaringan seluas-luasnya, dan bagaimana kita di dalam kegiatan itu bisa ada sharing, interaksi atau apapun lah yang pas berimbas secara positifnya banyak sekali di situ. Komunitas macam rumah kreatif Artura ini mungkin satu-satunya di Solo Mas? Atau ada tempat lain selain di sini? Kalau komunitas yang seperti kita mengelola kegiatan ini di sini ada banyak Mas, tapi mereka kan memang lebih profesional lah. Ada Mataya Production, ada Ya semacam ya, tapi kalau kita kan memang bukan event organis. Kita itu komunitas biasa Mas, yang anggotanya itu juga punya kesibukan masing-masing. Tapi ini sudah kalau rumah kreatif Artura ini kan menjurus ke teater Mas. Iya memang fokusnya di teater aja. Kalau di Mas Wani Omah Kebon Niti Prayan itu sepertinya juga hampir mirip-mirip seperti Hampir rumah lah, kreatif ya, Mas? hampir sama seperti itu. Tapi kan kalau di Omah Kebunnya Mas Wani itu kan Mas Wani sudah punya apa fasilitas tempat pertunjukan ya meskipun kecil. Kalau di Omah Kreatif ya memang nggak ada Mas, yang Omah Kreatif ya ini. Ya, ya. Istilahnya apa? Aktivitas kita itu lebih banyak di kepala dulu. Oh, iya. Jadi kita Cuma pusat untuk mengolah rencana kegiatan itu di sini. iya, pusatnya. jadi semua kegiatan itu sebenarnya ada di kepala kita. Dan untuk oh iya. Tanya kalau rumahnya Pak Ade sebelah mana ya? Oh ini ya.